Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatannya di hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga materi teks berita. Dan untuk hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Silakan teman-teman simak dengan baik video berikut ini. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang struktur teks berita. Ketika teman-teman mengingat struktur teks berita, maka teman-teman harus mengingat istilah piramida terbalik. Kenapa piramida terbalik? Karena memang bentuknya seperti segitiga terbalik atau bentuk dari piramida terbalik. Apa saja isi dari struktur teks berita? Yang pertama ada kepala berita. Ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah berita. Yang kedua adalah teras berita. Yang ini menjadi bagian penting dari sebuah berita. Lanjut ke posisi ketiga, ada yang namanya tubuh berita. Dan ini menjadi bagian yang cukup penting dari sebuah berita. Terakhir, ada yang namanya kaki berita. Nah, ini menjadi bagian yang kurang penting karena hanya sekedar sebagai pelengkap dari sebuah berita saja. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mengenai struktur ini. Dari yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita merupakan judul berita utama yang biasanya dimuat dengan tulisan yang besar. Jadi kepala berita itu adalah judul berita. Biasanya kalau kita baca koran, baca majalah, baca di sosial media, ataupun ketika kita menonton berita, judul berita akan ditulis dengan tulisan yang besar. Supaya apa? Supaya menarik minat si pembaca. Ketika dia membaca judul, lalu judulnya menarik, maka dia akan juga membaca isi dari berita tersebut. Makanya di dalam kepala berita, si penulis harus membuat judul semenarik mungkin. Tapi jangan juga membuat judul yang menarik lalu isinya tidak sebanding dengan judulnya. Atau antara judul dengan isi berita itu sangat berbeda. Judulnya A, isi beritanya B. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi judul harus sesuai dengan isi berita. Tapi pilih juga judul cerita yang menarik. Ketika kita membuat judul berita atau membuat kepala berita, jangan menuliskan kalimat yang bertele-tele. Karena di bagian judul harus singkat, padat, dan jelas. Itu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua ada yang namanya teras berita. Teras berita merupakan kalimat pembuka yang memuat poin adik simba. Di bagian teras ini, ke-6 poin adik simba seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana termuat di teras berita. Beralih ke struktur yang ketiga, yaitu ada yang namanya tubuh berita. Di bagian tubuh berita ini berisi pembahasan secara lengkap poin adik simba. Kalau tadi di bagian teras memuat poin-poin pentingnya saja dari adik simba, maka di bagian tubuh berita ini dibahas secara lengkap poin-poin umum di bagian teras berita. Terakhir, struktur yang keempat adalah kaki berita. Nah, kaki berita ini merupakan bagian penutup berupa simpulan atau penegasan ulang. Ya, jadi mengapa kaki berita bukan bagian yang cukup penting? Karena kaki berita itu hanya sekedar simpulan dari berita yang disajikan di bagian teras dan tubuh. Namun kaki berita ini tetap harus ada ya teman-teman di dalam sebuah berita. Nah, setelah tadi Miss Ayu menjelaskan struktur dari teks berita, lalu Miss Ayu memberikan gambaran seperti apa kepala berita, seperti apa teras berita, tubuh berita, dan kaki berita. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengidentifikasi atau menganalisis atau menelaah struktur teks berita pada sebuah teks berita. Nah, di sini sudah ada satu teks berita ya yang kemarin sudah kita baca, kita pelajari juga, yaitu tentang
Sururi, seorang pria parubaya yang mengedarkan perpustakaan keliling dengan menggunakan kuda. Nah, ini hari ini akan saya jadikan contoh lagi untuk kita kaji seperti apa struktur teks beritanya, ya. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu kepala berita. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kepala berita itu adalah judul berita. Di bagian atas ini adalah judul beritanya, yaitu Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Nah, ini merupakan bagian dari kepala berita. Ya, ingat, ketika kita membuat judul berita, maka usahakan beri kalimat yang terbaik dan menarik orang untuk membaca. Nah, ketika kita lihat judul ini ya, pasti orang akan tertarik, kok bisa ya bikin perpustakaan pakai kuda? Nah, itu pasti orang akan sangat tertarik untuk membaca, ya. Jadi kepala berita di teks ini adalah di bagian paling atas, yaitu judul berita. Judulnya adalah Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ya, jadi ini yang atas atau judul berita itu disebut dengan kepala berita. Lanjut ke struktur yang kedua, yaitu teras berita. Tadi sudah bisa disampaikan, teras berita itu memuat poin-poin adik simbah. Nah, di sini sudah kita telaah ya, bahwa dari kalimat awal, yaitu Ridwan Sururi, seorang pria parubaya itu seolah tak pernah lelah mengedarkan buku yang dipunyainya. Sampai pada kalimat yang terakhir, yaitu sesekali untuk menghemat tenaga, ia menggunakan 2 ekor kuda, 1 kuda dikendarainya. Itu merupakan bagian teras berita. Kenapa? Karena di bagian kalimat ini semua termuat poin adik simbahnya. Ya, baru nanti di bagian ketiga, yaitu tubuh berita, akan dijelaskan poin-poin ini. Ya, kita lanjut ke tubuh berita atau bagian dari pembahasan adik simbah. Di bagian ini dibahas lebih jauh lagi, lebih luas lagi tentang isi beritanya. Baru yang terakhir adalah kaki berita, di mana kaki berita ini merupakan bagian pelengkap, penutup, atau simpulan dan penegasan ulang dari berita yang disampaikan di bagian teras dan tubuh berita. Seperti itu ya teman-teman ya, sangat mudah menentukannya, tinggal teman-teman baca. Kuncinya yaitu harus dibaca dulu, baru teman-teman bisa menentukan mana bagian per bagiannya. Oke, kalau tadi kita belajar struktur teks berita, selanjutnya kita akan belajar tentang menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Di sini ada 5 kaidah yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat teks berita. Pertama ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kedua kata kerja mental. Ketiga konjungsi temporal. Keempat keterangan waktu. Dan yang terakhir adalah kata baku. Kalimat langsung. Kenapa sih perlu ada kalimat langsung dan tidak langsung di dalam teks berita? Karena teks berita menyampaikan informasi dengan data yang akurat. Data akurat ini diwujudkan dalam bentuk kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung biasanya berupa pernyataan atau berupa ucapan seseorang. Nah, kalimat langsung ini merupakan ucapan si narasumber. Ya, ketika kita bertanya, narasumber menjawab, ini adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Misalnya, ini contoh kalimat langsung atau kalimat percakapan, ya, kalimat yang secara langsung diucapkan oleh seseorang. Dania akan pergi besok pagi, kata Bu Tuti. Bu Tuti berkata bahwa si Dania akan pergi besok pagi. Ciri-ciri kalimat langsung, dia menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Selanjutnya adalah kalimat tidak langsung, kalimat yang tidak secara langsung diucapkan. Bu Tuti berkata, Dania akan pergi besok pagi. Nah, ini kalimat tidak langsung atau kalimat tertulisnya. Nah, ini ada perbedaan kalimat langsung ya teman-teman ya. Di mana kalimat langsung bertanda petik, tidak langsung tidak bertanda petik. Intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi daripada bagian yang lainnya. Lalu pada kalimat tidak langsung, intonasinya mendatar.
Sementara yang ketiga, kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip tidak mengalami perbedaan. Sementara kalau kalimat tidak langsung, kata ganti orangnya mengalami perubahan. Lalu kalimat langsung tidak berkata tugas, kalimat tak langsung berkata tugas. Contohnya bahwa, sebab, untuk, supaya. Nah, ada kalimat-kalimat itu. Kelima adalah kalimat yang diberi tanda petik bisa berbentuk kalimat berita, tanya, atau perintah. Sementara kalau kalimat tidak langsung hanya berbentuk berita saja. Kita lanjut ke menggunakan kata kerja mental. Adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Contohnya yang berhubungan dengan mengindrai, melihat, mendengar. Yang berhubungan dengan merasa itu ada khawatir, senang. Yang berhubungan dengan berpikir ada berpikir, konsentrasi. Itu adalah contoh kata kerja mental. Contoh kalimatnya, pemerintah harus melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara real. Kalimat melihat merupakan kata kerja mental yang menggambarkan tentang mengindrai. Sementara kalimat kedua, masyarakat Indonesia khawatir dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Khawatir merupakan kata kerja mental yang menerangkan tentang merasa khawatir, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang struktur yang ketiga, kaidah kebahasan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Jadi bukan sekedar kata yang menghubungkan, tapi kata hubung ini menunjukkan urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, sedari, sejak, sebelum, seraya, ketika, dan di buku paket masih banyak lagi contoh dari konjungsi temporal. Silakan teman-teman pahami ya di buku paket ya. Nah, ini contoh kalimatnya, ada di berita tentang Ridwan Sururi. Setelah bertemu dengan kawannya, bernama Nirwan Aasuka, hobi itu diubah agar bisa lebih bermanfaat. Konjungsi temporalnya adalah setelah. Ya, teman-teman ya. Jadi paham ya. Kita lanjut ke menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu adalah keterangan yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya, kemarin, hari ini, keesokan harinya, sekarang, tadi, Selasa, Senin. Itu adalah contoh dari keterangan waktu. Nah, ini contoh kalimat dengan keterangan waktu. Ada juga di berita dari Ridwan Sururi. Saya edarkan tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Selasa, Rabu, dan Kamis merupakan keterangan waktu. Yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku atau kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini adalah sedikit dari jutaan kata baku dan tidak baku. Silakan teman-teman bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alhamdulillah ya teman-teman, penjelasan tadi sudah Miss Ayu jelaskan dengan sangat jelas dan lengkap. Apabila ada yang belum teman-teman pahami, silakan bisa menjapri Miss Ayu, menghubungi Miss Ayu untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Lalu setelah ini kerjakan tugas yang akan Miss Ayu informasikan melalui WA masing-masing kelas. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.